Selamat siang pemirsa yang saya hormati. Sebagaimana pengantar tadi bahwa pandemi COVID ini mengancam dan melanda seluruh dunia. Namun kita tahu dan kita yakin badai pasti berlalu. Oleh sebab itu kita cukup hati-hati, cukup sadar menghadapi pandemi ini dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Namun kalau orang Inggris mengatakan the show must go on. Kita harus selalu optimis bahwa bencana pandemi yang seperti ini pernah dialami dalam sejarah dan kemudian sooner or later akan berakhir. Dalam kasus pandemi COVID ini, karena seluruh dunia sekarang bahu-membahu mengatasinya, kita yakin bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Di Kementerian Pemerintah pada umumnya, bahwa sikap kita adalah sangat prioritas tinggi sekarang bagaimana menghadapi COVID. Ya, Presiden dan seluruh pemerintah sangat fokus bagaimana mengatasi COVID ini dengan berbagai upaya yang sistematik. Tapi tidak melupakan bahwa masalah ekonomi dan masalah sosial, masalah lain-lain itu adalah harus tetap menjadi prioritas. Oleh sebab itu dalam pandemi COVID ini pemerintah telah menelurkan produk undang-undang yang luar biasa yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law, mereformasi sistem perundang-undangan, menyebabkan perizinan di Indonesia menjadi lebih mudah, menyebabkan iklim investasi di Indonesia sekarang ini luar biasa. Saya bisa menyaksikan bagaimana setelah keluar undang-undang ini, dengan keluarnya berbagai peraturan pemerintah, berbagai peraturan menteri, iklim investasi di Indonesia, dan cara orang berinvestasi di Indonesia itu berubah sekali. Cuman sekarang ini angka-angka belum terlihat secara signifikan karena kita sedang menghadapi COVID ini. Tetapi dengan ada undang-undang ini, maka komplain yang dihadapi oleh masyarakat, komplain yang dihadapi oleh dunia usaha, komplain yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dan kooperasi sekarang sudah teratasi. Tinggal kita harapkan begitu COVID sudah berakhir maka kita bisa lari kencang, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak sehingga pengangguran akan berkurang dan lain-lain. Di Kementerian ATR BPN kita tetap konsisten dengan rencana strategis kita, yaitu mendesain rencana strategis untuk 5 tahun yang akan datang, 2021 sampai 2019-2025. Ya. Jadi ada target-target besar yang ingin kita capai. Salah satu target besar yaitu kita ingin mendaftarkan seluruh tanah di seluruh penjuru Indonesia. Kenapa pendaftaran tanah ini penting? Karena kita tahu banyak sengketa tanah karena belum terdaftar. Kita tahu banyak masyarakat tidak bisa mendapatkan akses ke lembaga keuangan perbankan formal, lembaga keuangan formal karena mereka tidak punya jaminan. Kita tahu banyak sengketa, terjadinya mafia tanah karena tanah-tanah tersebut kita belum daftarkan. Kita tahu bahwa terjadi banyak defisiensi dan ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan, salah satu adalah karena belum terdaftar tanah ini. Maka Presiden memerintahkan kami, ayo kita percepat. Kami menentukan rencana strategis tahun 2025, insya Allah seluruh tanah. Seluruh tanah artinya adalah dalam kewenangan Kementerian ATR di luar kawasan hutan. Kita akan daftarkan. Namun tentu COVID ini juga mengganggu atau mendivert ya, sebagian resource yang kita miliki. Misalnya anggaran kami 2 kali tahun yang lalu dan tahun ini juga terjadi realokasi. Dan itu dialami oleh semua kementerian dan lembaga karena kita membutuhkan dana untuk memerangi COVID, menjaga keselamatan, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak daripada COVID. Namun walaupun ada COVID tadi, saya ceritakan ada COVID, orang BPN dengan segala keterbatasan terus kita bekerja. Bahkan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dengan negara COVID ini. Kita bisa bekerja dengan Zoom, kita bisa
tanpa harus ke daerah, tapi bisa kita tahu sampai dengan apa yang terjadi di setiap kantor, gitu ya. Dengan Zoom ini kita bisa lihat ruang rapat mereka, kita tahu tentang ruang buku, ruang arsip dan lain-lain. Dan kemudian kita juga memperkenalkan layanan elektronik. Hari ini pemirsa sekalian, seluruh hak tanggungan itu sudah elektronik. Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan hak tanggungan tidak harus lagi ke kantor BPN, cukup dengan layanan elektronik. Ini salah satu hikmah juga dari COVID. Jadi ada 4 layanan sekarang sudah elektronik sepenuhnya. Yang pertama adalah hak tanggungan, yang kedua roya, yang ketiga zona nilai tanah, yang keempat adalah pengecekan sertifikat. Ini 4 layanan, masyarakat tidak perlu lagi kantor BPN. Dengan demikian, kalau misalnya dalam keadaan normal, orang antri 100 orang, sekarang paling sedikit 30-40% antrian itu berkurang dengan layanan elektronik. Dengan adanya COVID ini memaksa dan mendorong kita terus bekerja untuk memperkenalkan dan menghadirkan digital melayani. Kemudian juga kami terus melakukan berbagai upaya penataan tata ruang, karena tata ruang ini sangat penting dalam rangka mendukung investasi. Kita punya target 2.000 tata ruang RDTR di seluruh Indonesia harus dicapai, ya. Walaupun ini tentu ada prioritasnya. Di daerah yang investasinya tinggi, kita akan prioritaskan, kita akan dorong pemerintah daerah untuk menyiapkan RDTR. Dengan ada RDTR nanti, maka investasi akan jauh lebih mudah. Orang tidak perlu ke daerah, mau invest di mana, tinggal lihat tata ruangnya, investasi apa, di mana, ya. Kemudian akibat Undang-Undang Cipta Kerja, RT RW yang selama ini terhambat karena ada proses politik di tingkat kabupaten dan tingkat 2, sekarang bisa diberikan batas waktu. Kalau tidak disahkan oleh Bupati Wali Kota, akan disahkan oleh Gubernur atau akan disahkan oleh Menteri. Sehingga demikian hambatan RT RW misalnya tidak akan menjadi kendala lagi. Kemudian juga kita terus berupaya menciptakan kepastian hukum dengan memerangi mafia tanah. Ya. Mafia tanah saya ceritakan ini ada akibat dari amburadulnya sistem pertanahan selama ini, itu yang digunakan oleh mafia tanah. Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan Kejaksaan Agung untuk kita memerangi mafia tanah. Alhamdulillah sejauh ini banyak sekali praktek-praktek mafia tanah yang bisa kita bongkar, bahkan orangnya kita hukum, kita tertibkan internal BPN. Kalau ada orang BPN terlibat, kita ambil tindakan disiplin dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, para pemirsa, COVID ini memang tantangan bagi kita semua, sebagaimana juga tantangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tapi kita yakin dan percaya, optimis bahwa COVID ini akan berlalu, dan kita tidak boleh karena COVID kemudian jadi mengendorkan upaya kita dalam rangka memajukan ekonomi, melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara. Kementerian ATR BPN sejauh ini alhamdulillah walaupun ada kendala, ya kan, tetapi kita masih tetap bisa mencapai target-target walaupun tidak sepenuhnya. Kalau tahun 2019 kita berhasil mencapai target mendaftarkan tanah lebih dari 11 juta bidang, tahun 2020 berkurang menjadi sekitar 7 juta karena kita tidak bisa pergi ke lapangan karena ada lockdown pada saat itu. 2021 ini juga kita akan terus mencapai, mudah-mudahan target 2020 bisa kita yang kita capai 2020 bisa kita lampaui. Jadi saya tetap yakin dan optimis, sebagaimana juga masyarakat tetap yakin dan optimis bahwa COVID ini memang tantangan, tapi setiap tantangan pasti ada kemudahan. Sebagai orang Islam saya percaya ada ayat yang mengatakan inna ma'al usri yusra. Sungguh di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tantangan yang kita hadapi dengan COVID akan memberikan banyak manfaat positif nanti untuk kita lebih produktif, untuk kita lebih kreatif, untuk kita lebih bekerja keras lagi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bersama.
Berita terkait jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.